Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan lanjutkan materi kimia dasar ya, pada topik struktur elektronik atom, atau kita mengacu pada fenomena kuantum selanjutnya yang sudah kita terangkan kemarin, yaitu fenomena spektrum atom hidrogen. Fenomena spektrum atom hidrogen ini digunakan untuk mempelajari struktur elektronik atom hidrogen, yang mana atom hidrogen memiliki satu elektron sehingga lebih mudah untuk menjelaskan strukturnya ketika yang berpengaruh hanya satu elektronnya. Sebelum kita membahas tentang spektrum atom hidrogen, saya ingin memperkenalkan dulu ada 3 tipe spektrum. Spektrum ada tipe 1 yaitu kontinu, yang kedua adalah tipe pita, dan yang ketiga adalah tipe garis. Tipe kontinu, namanya kontinu berarti berlangsung secara continuous ya, tidak ada jeda dalam spektrum tersebut. Jadi misalnya saya punya begini, maka ya lurus begini saja terus. Terus kemudian kalau ini spektrum pita, maka pita itu biasanya kan dia agak lebar begini ya. Nah, ini di dalam spektrum ada pita, lalu ada jeda, ada satu spektrum lagi agak lebar begini. Nah, begini. Modelnya bisa macam-macam, tapi intinya spektrumnya ini pada ring tertentu dan itu cukup lebar ya. Kalau yang ini tanpa jeda, kalau yang ini ada jeda tetapi bentuknya lebar-lebar. Nah, kalau yang garis, maka seperti namanya spektrum garis, tentu ini dia dengan jeda juga tapi bentuknya garis gini. Ini kita punya garis kayak gini. Nah, begitu ya. Ini adalah spektrum garis. Yang ini contoh spektrum kontinu karena nggak ada jeda di sini. Ini contoh spektrum pita, dan spektrum garis adalah yang ada di spektrum atom hidrogen. Jadi percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Johann Jakob Balmer atau Balmer ya, kita akan menyebutnya sebagai Balmer pada tahun sekitar 1885. Balmer ini adalah seorang matematisian dan mathematical physicist ya. Fisika bagian matematiknya ya. Nah, dia melewatkan sinar pada atom hidrogen. Nah, kita tahu kan hidrogen itu kan berada dalam bentuk diatomik. Diatomiknya ini berarti akan diputus dulu atau dikasih electrical discharge supaya ini putus. Nah, ketika putus kita dapatkan dia adalah atom hidrogen pada keadaan ground state-nya. Nah, ketika dikenai sinar, dia ingin mempelajari ketika dikenakan sebuah sinar atau sebuah foton dengan energi tertentu pada atom hidrogen tadi, spektra seperti apa yang dihasilkan. Dari hasil percobaan Balmer ini, dia mendapatkan ada 4 spektrum garis. Kamu bisa lihat di bagian bawah ini dulu. Bagian atas boleh, bagian sini boleh ya. Jadi ada 4 garis yang dia dapatkan. Di sini ada garis ya, atau ini bentuknya juga bisa dilihat. Nah, di bawah ini juga bisa dilihat dalam bentuk frekuensinya. Jadi ada beberapa garis yang diperoleh. Kan kita bisa melihat gelombang itu dari nilai frekuensinya atau dari nilai panjang gelombangnya. Yang gambar ini dilihat dari nilai frekuensi, ada juga yang dilihat dari nilai panjang gelombang. Nah, kita mudah mungkin kita bahas dulu lewat nilai panjang gelombangnya ya. Dia memiliki 4 spektrum garis, yaitu 1 pada 410,2 nanometer, 434,1 nanometer, 486,1 dan 656,3. Ternyata satu elektron yang ada di atom hidrogen itu dia bisa menghasilkan 4 spektrum garis di daerah visible. Karena ini ringnya kan 400 sampai 700 berarti dengan ring visible ya. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena ini? Dia berasumsi bahwa ada perpindahan elektron dari satu tingkat ke tingkat energi lain. Spektrum ini dihasilkan itu dari absorpsi, spektrum absorpsi ketika atom hidrogen tadi, elektron dalam atom hidrogen menyerap sinar, ataupun ketika atom elektron hidrogen yang menyerap sinar tadi yang sudah berpindah ke tingkat energi tinggi itu kembali ke tingkat energi rendah. Jadi ada perpindahan elektron dari satu tingkat energi dan tingkat energi lain. Dia mendapatkan ada 4 jenis perpindahan elektron atom hidrogen dari satu tingkat ke tingkat yang lain dari percobaan dengan melewatkan sinar yang berada di daerah ring visible ini. Itu yang dilakukan oleh Balmer.
Sekarang ada eksperimen lain di dalam atom hidrogen itu selain oleh Balmer? Tentu kalian masih ingat waktu di SMA kalian mengenal ada deret Balmer, deret Riemann, deret Paschen, dan deret Brackett ya. Nah, salah satunya ini deret Balmer. Dulu kalian mengingat bahwa Balmer itu adalah deretnya dimulai dari N2 begitu ya. Nah, dari mana N2 itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi intinya di sini kalian mengetahui bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh Balmer dengan melewatkan sinar ya visible ke atom hidrogen. Nah, behaviornya ternyata dari proses itu atom hidrogen menghasilkan 4 spektrum garis di daerah visible. Percobaan yang lain dilakukan oleh Lyman. Lyman melakukan percobaan, tapi dia tidak melakukan di ring gelombang yang sama dengan Balmer. Dia melakukan di ring gelombang ultraviolet. Kalau Balmer kan dia mendeteksinya tadi di daerah visible. Nah, bisa jadi ada spektra lain tetapi yang tidak muncul di daerah visible. Artinya kalau visible kan bisa dilihat spektrumnya ya. Ada daerah lain yang muncul kalau kita kenai energi yang lain, dia juga bisa saja menghasilkan gelombang. Jadi tidak hanya 4 spektra itu yang mungkin muncul dari spektrum atom hidrogen. Nah, percobaan oleh Lyman yang dilakukan di daerah ultraviolet ini ternyata dia juga menghasilkan beberapa spektrum. Ini spektrumnya lebih banyak ya, karena Lyman menggunakan energi UV, yang mana energi UV ini kan dia lebih besar daripada energi visible, sehingga berarti hidrogen tadi menyerap energi yang lebih besar. Energi yang lebih besar itu digunakan untuk eksitasi elektron berpindah dari keadaan satu tingkat ke tingkat energi yang lain. Ya. Nah, kalau deret Lyman itu dia dikenal dari mulai N1. N1 misalnya untuk berpindah dari tingkat energi 1 ke tingkat energi 2 ini kan lebih banyak energi yang diperlukannya. Artinya jeda energi itu lebih besar. Jadi dia butuh energi yang lebih tinggi untuk elektron dapat tereksitasi dari keadaan 1 ke keadaan 2. Ini ada percobaan lain selain percobaannya Lyman, yaitu percobaannya Paschen dan Brackett di sini ya. Nah, itu bekerja di daerah inframerah di sini, inframerah region. Inframerah region itu berada di mulai, jadi transisi elektroniknya itu nanti mulai dari N3 dan N4. Tadi kan Lyman itu dari N1, terus kemudian Balmer dari N2, terus kemudian Paschen ini dari 3, Brackettnya dari 4. Dari mana Bu tahu bahwa transisi yang dihasilkan itu dari N1, N2, N3, N4 ke tingkat-tingkat energi yang lain itu berdasarkan nilai panjang gelombang yang diperoleh dari spektrum itu. Seperti halnya tadi pada deret Balmer, dia peroleh pada berapa tadi ya? Ini adalah deret Balmer ya. Deret Balmer ada 410 sampai 68, terus kemudian ini adalah deretnya Lyman. Nah, terus ini deretnya Paschen ya. Jadi dari fakta eksperimen tadi, para peneliti seperti Balmer, Lyman, Paschen, dan Brackett tadi berusaha untuk menerjemahkan datanya. Oh, kalau saya kasih sinar ini dia menghasilkan spektrum dengan panjang gelombang sekian atau frekuensi sekian. Spektrum ini mewakili transisi kemana dan kemana. Mereka mempropos mempropos beberapa persamaan yang bisa menerjemahkan transisi elektronik tadi. Tetapi secara umum ada ilmuwan, ini saya kasihnya yang langsung secara umum, nanti secara rinci bagaimana persamaan Balmer, bagaimana persamaan Lyman dan lain-lain nanti kalian pelajari di bagian yang lebih detail, yaitu di struktur materi. Tapi di sini saya kasih persamaan yang umum yang harus diketahui oleh mahasiswa tingkat dasar untuk memprediksi transisi elektronik dari atom hidrogen ya. Persamaan apa yang digunakan? Nah, persamaan yang digunakan ini adalah namanya formula Rydberg atau persamaan Rydberg. Jadi Rydberg ini mempropos satu formula yang dia akan mengamati hasil dari percobaan para peneliti tadi, dan dia mempropos satu formula yang ternyata bisa digunakan untuk menjelaskan transisi yang terjadi pada deret Balmer, deret Lyman, dan deret Paschen tadi. Formulanya bagaimana? Formulanya dikenal dengan formula Rydberg karena yang mempropos adalah Johannes Robert Rydberg pada tahun 1890 ya. Pada tahun ini dia merumuskan formula umum dari semua deret Lyman, Balmer, Paschen, dan Brackett ya di daerah UV, Vis, dan IR ya harusnya ya. Daerah IR. Dari rumusan ini diperoleh tetapan Rydberg RH.
Itu karena kan sudah ada panjang gelombang hasil spektrumnya tadi kan ada panjang gelombang tertentu. Nah, dari rumusan yang dia propose itu ada tetapan Rydberg yang nilainya adalah 109,678 cm-1. Disebutnya adalah Rydberg constant atau tetapan Rydberg ya. Rumusnya bagaimana Bu? Ini. Nah, ini ternyata pindah komputer berubah ya. Saya tulis aja ya. 1 lambda sama dengan begini ya. N1 min N2 kuadrat. Lambda ini adalah panjang gelombang tadi yang diserap apapun yang diemisikan kalau memang spektrum absorpsi atau emisi. Kalau spektrum emisi ya berarti panjang gelombang yang diemisikan ketika elektron berpindah dari satu tingkat ke tingkat yang lain. N1 ini adalah tingkat energi yang lebih rendah, N2 ini adalah tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, pada hasil percobaan dari masing-masing Lyman-Balmer tadi itu akan berkesesuaian. Kalau Balmer itu N-nya berkesesuaian dari N1-nya, N paling rendahnya itu kalau 2. N2-nya berapa? Berarti dari pindah dari 2 ke 3 atau ke 4 atau ke 5 dan seterusnya. Sedangkan kalau Lyman N-nya itu dari 1. Nanti N2-nya berapa ya? Setelah 1 dia naik ke tingkat 2, ke tingkat 3 dan seterusnya. Nah, dari sini bisa untuk memprediksi ataupun menjelaskan transisi-transisi dari elektronik tadi. Sebenarnya ada hal yang sangat penting yang bisa kita simpulkan dari spektrum atom hidrogen tadi. Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, ternyata spektrum emisi tadi kan misalnya dalam kasusnya Balmer, dia hanya memiliki 4 spektrum yang diskrit atau terpisah-pisah tadi, 4 spektrum garis. Berarti transisi elektronik itu tidak terjadi pada semua lambda, tetapi pada lambda yang diskrit, lambda atau frekuensi yang diskrit dan tidak kontinu. Diskrit itu kebalikan dari kontinu. Jadi kalau kontinu itu pada semua lambda tidak ada jeda, tapi kalau diskrit berarti terpisah-pisah pada lambda tertentu. Faktanya kan tadi spektranya kan hanya menghasilkan pada lambda tertentu. Berarti transisi elektronik itu hanya terjadi pada panjang gelombang tertentu atau dengan kata lain dia terjadi pada tingkat-tingkat energi tertentu. Ya. Setiap transisi perpindahan tingkat energi ikut terjadi pada frekuensi dan panjang gelombang tertentu memberikan satu garis pada spektrum emisi. Hanya energi tertentu yang diperbolehkan karena faktanya dia menghasilkan lambda-lambda tertentu, berarti dia menghasilkan energi tertentu yang diperbolehkan pada transisi itu. Atau dikatakan tingkat energi atom hidrogen itu dia terkuantisasi ya. Ada kuantisasi energi di dalam spektrum atom hidrogen. Oke, ini latihan persamaan bagaimana menggunakan persamaan Rydberg ya. Terus kemudian ini juga ada latihan lagi, nanti kita bahas di latihan dan ini. Nah, intinya dari spektrum atom hidrogen ini bisa kita dapatkan bahwa ada kuantisasi energi. Ada energi tertentu yang dimiliki oleh atom hidrogen. Berarti di dalam atom hidrogen itu ada tingkat-tingkat energi sehingga elektron itu bisa berpindah dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Dan dari lambda yang dihasilkan tadi ternyata spektrumnya tidak kontinu, tidak terjadi pada semua lambda. Dia hanya terjadi pada lambda tertentu dengan frekuensi tertentu dan dengan energi tertentu. Sehingga dapat kita simpulkan dalam struktur atom hidrogen itu dia memiliki kuantisasi energi, ada tingkat-tingkat energi. Itu yang akan mendasari struktur atom yang dipropos oleh para ilmuwan. Jadi sebenarnya struktur atom itu seperti apa? Nah, itu ya. Nanti kita akan pelajari di konsep struktur atom yang sudah memasukkan nilai kuantisasi energi.